Motivasi sekarang ini ya tidak lebih hanya apa ya, melestarikan seni budaya. Karena sekarang ini tidak ada perang ya. Kalau dulu kan debus dijadikan sebagai untuk perang melawan penjajah. Karena sekarang tidak ada perang, maka teman-teman di padepokan atau perguruan mempelajari debus tidak lebih untuk melestarikan seni budaya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat Damar Banten bersama saya Kang Tama. Hari ini kita sedang datang tamu spesial ya, Kang Yayat dari PDBI. Perkumpulan Debus Banten. Perhimpunan Debus Banten Indonesia. Mungkin biar sahabat Damar Banten kenal dulu kali ya, Kang Yayat bisa memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat. Kebetulan saya di Sekretaris Jenderal Perkumpulan Debus Banten Indonesia. Yang lebih dikenal dengan PDBI. Ya. Agak itu juga ya, soalnya PDBI itu ada drum band Indonesia. Ada mirip. Mungkin ya kan memang sahabat Damar Banten kan biasa orang-orangnya kan orang-orang Banten pasti kenal lah debus, tapi mungkin biar mereka lebih tahu lebih jelasnya nih, bisa diceritakan secara singkat nggak tentang perdebusan Banten? Sedikit sejarah mungkin ya dari apa itu debus. Debus itu adalah, kalau sekarang sih lebih ke tradisional seni tradisional. Lebih dikenal dengan seni pertunjukan untuk atraksi-atraksi debus. Sejarahnya debus itu awalnya adalah sebuah dari dulu tuh digunakan sebagai instrumen untuk syiar penyebaran agama Islam pada waktu Kesultanan Maulana Hasanuddin Banten. Debus di Banten ini khususnya terkenal dengan tarekat Rifaiyah. Jadi disebut juga ilmu Rifaiyah juga gitu ya. Bahwa dengan mengamalkan tarekat tersebut, seseorang bisa menjadi kebal terhadap senjata tajam, bisa tahan terhadap panas api, bisa tidak mempan dengan air keras. Karena amalan-amalan tersebut mengantarkan seseorang menjadi mempunyai kemampuan yang melebihi rata-rata biasanya. Dan itu emang asli dari Banten ya debus ya? Asli. Kalau tarekat Rifaiyah itu disebarkan oleh seorang ulama. Selain di Banten ada juga di daerah lain di Nusantara ini, yang antara lain di Aceh. Terus di Kerajaan Goa kalau dulu kan. Kerajaan Goa juga ada ya. Ada. Tiga titik itu di Indonesia ada. Tapi kalau dari 3 titik itu ada nggak kayak kekhususan gitu yang bilang debus asli Banten itu apa yang ngebedain sama yang di Aceh sama yang di Goa? Itu berarti di dekat Maluku ya? Iya. Ada nggak yang spesial gitu? Untuk keilmuan mungkin karena sumbernya satu, mungkin sama ya untuk keilmuan. Keilmuan sama ya. Cuma pada perkembangannya itu menjadi perbedaan-perbedaan. Jadi kalau awal-awal mungkin nggak kelihatan perbedaan, tapi kalau udah sekarang ada perbedaan ya. Terutama di seni pertunjukannya berarti ya. Seni pertunjukan.
karena memang sejak awal lahirnya itu sampai sekarang itu Debus mengalami banyak pergeseran-pergeseran, mulai dari penampilan, keilmuan juga dan lain-lain sebagainya. Oh ya, jadi berevolusi lah ya namanya ya. Nah, kan memang Debus sudah ada lama dan juga pastilah di setiap perguruan-perguruan yang udah lama yang berbicara silat pasti kan ada keilmuan Debusnya. Yeah. Nah, karena inisiasi apa sih orang-orang Banten itu ingin buat perkumpulan Debus Banten? Motivasi sekarang ini ya tidak lebih hanya melestarikan seni budaya. Karena sekarang ini tidak ada perang ya. Kalau dulu kan Debus dijadikan sebagai untuk perang melawan penjajah. Karena sekarang tidak ada perang, maka teman-teman di padepokan atau perguruan mempelajari Debus tidak lebih untuk melestarikan seni budaya aja. Karena memang Banten identik dengan Debus dan menurut salah satu peneliti juga bahwa Debus dengan Banten itu udah satu sistem. Di mana disebut kata Banten pasti orang luar itu pasti itunya Debus. Di mana disebut Debus pasti analoginya Banten gitu. Pasti mengikut serta. Dan dengan berkembangnya zaman juga bahwa tidak bisa dipungkiri pergeseran-pergeseran itu terjadi sesuai dengan tuntutan masa. Antara lain misalkan pengiring atraksi Debus. Kalau dulu Debus itu tidak ada iringan, hanya sholawatan dan atraksi Debus. Dengan masuknya pengaruh Jawa Barat, adanya kendang pencah segala macam, maka sekarang Debus biasa diiringi dengan musik kendang pencah gitu. Jadi seperti itu. Sebenarnya bukan asli Banten ya, itu ada infusi dari Jawa Barat ya. Dan juga kalau yang asli dari Banten ada juga, itu pengiringnya terbang gede namanya. Cuma sekarang kita agak jarang menjumpai di paguran-paguran itu karena memang generasi penerusnya udah mulai minim ya. Gitu. Ya memang agak susah ya. Ya mungkin sahabat Damar Banten juga tahu lah tentang Debus, kan juga agak identiknya itu dengan yang agak-agak ekstrim ya. Betul. Tapi kan sebenarnya nggak perlu harus yang ekstrim-ekstrim juga ya. Karena kan itu budaya. Ya seenggaknya harus dilestarikan lah agar tetap ada, biar kita tidak hanya memiliki budaya kolonialisme zaman dulu aja, tapi budaya sebelum datangnya kolonialisme, budaya ya leluhur asli kita gitu ya, biar tetap ada ya. Mungkin biar sahabat Damar Banten bisa lebih mengenal lebih baik nih tentang apa sih yang dilaksanakan PDBI, bisa nggak Kang Yayat ngasih tahu gitu ke kita tentang kayak program-program yang biasa dilaksanakan PDBI? PDBI ini lahir karena keprihatinan ya, seperti yang saya ceritakan tadi bahwa Debus yang ada sekarang bukan hanya di Banten tapi di luar Banten juga ada. Mereka atraksi di panggung mengatasnamakan Debus Banten, tapi penampilannya tidak mencerminkan bahwa itu Debus Banten. Oh iya. Ada juga di video-video di YouTube segala macam, Debus diiringi dengan musik dangdut segala macam. Nah, kita prihatin dari situ, makanya
beserta teman-teman dan lain kita bersepakat gimana caranya nih supaya debus tidak kehilangan marwahnya gitu. Tidak kehilangan marwah bahwa debus Banten itu adalah sebuah mahakarya yang bernilai tinggi gitu ya. Dan nenek moyang kita menciptakan debus itu tidak untuk ya yang terjadi sekarang lah, banyak dipakai seperti dilihat lah, dipakai untuk jual obat segala macam. Nah, makanya PDBI di situ ingin apa ya, jadi memisahkan diri dari yang palsu. Ya mengembalikan meskipun tidak seperti yang dulu, tapi agak lah gitu ya. Misalkan kita mewajibkan terhadap anggota kita sebelum penampilan kita harus sholawatan dulu, seperti itu. Sebelum penampilan kita harus baca sholawat segala macam. Dan atraksi-atraksi harus diawali dengan atraksi Almadan. Almadan itu ada. Itu yang kita tekankan kepada anggota-anggota kita agar debus ini tidak kehilangan marwahnya gitu. Tapi kan kalau yang biasanya tradisional gitu kan, memang sanggar-sanggarnya atau tempat orang melatihnya kan memang juga tradisional dan agak bisa dibilang kurang mengikuti zaman ya. Kalau misalnya pasti adalah beberapa yang tidak mengikuti PDBI tetapi masih tetap melaksanakan debus karena mungkin tidak terlalu mengenal ada PDBI-nya atau tidak tahu cara masuk ke PDBI-nya. Kalau dari mereka nih ada keinginan gitu mengikuti, masuklah ke dalam PDBI itu, gimana tuh, ada formulirnya atau gimana tuh cara masuknya tuh? Kalau formulir segala macam nggak ada. Kita jadi nggak usah warnet ya. Jadi PDBI terbuka untuk siapa saja yang ingin melestarikan. Ya semua pasti keinginan melestarikan ya. Meskipun yang tidak masuk PDBI juga pasti mereka bertujuan melestarikan. Cuman ya ada sedikit aturan-aturan lah gitu kalau di PDBI ya, seperti saya ungkapkan tadi. Jadi tinggal menghubungi PDBI aja dan setelah menghubungi mengikuti peraturan yang diberikan ya. Kalau misalnya kan sahabat Damar Banten misal punya keinginan gitu melestarikan budaya debus juga, tetapi dia bukan tidak mau ya, tapi tidak bisa melaksanakan debus. Ada nggak sih yang bisa mereka lakukan gitu untuk membantu melestarikan budaya debus ini bersama PDBI? Kalau sahabat Damar Bantennya apa sahabatnya nih? Damar Bantennya. Kita keseluruhan lah. Kalau untuk Damar Bantennya kita berharap bahwa Damar Banten ini ikut menyebarluaskan lah, artinya menjadi ikut menyebarluaskan ya, mengiklankan segala macam. Orang-orang luar juga tahu ya tentang debus ya. Tentang debus, dan biar mereka bisa membedakan antara debus dengan trik atau sulap. Kan harus dibedakan juga. Sekarang ini kan pandangan masyarakat hampir sama dan tidak bisa membedakan apakah itu sulap, apa itu debus. Mereka debus saja kan. Ya saya juga nggak tahu tuh. Itu orang beneran makan piring apa itu sebenarnya kue? Buatannya agak mirip kayak piring. Iya. Agak susah juga ya kayak gitu ya. Kalau kita prinsipnya
meskipun atraksi itu sederhana, gitu ya, tapi itu benar, gitu, benar merupakan sebuah keilmuan dari teman-teman kita. Jadi kalau ada yang atraksi debus di daerahnya, terus ada tulisan PDBI, berarti itu udah ada cap kebenaran ya? Insya Allah. Insya Allah ya. Selain menyebarluaskan, bisa dibantu apa lagi tuh? Apa kayak mungkin misalnya kalau ada yang pengen ada atraksi debus di tempatnya gitu, apa langsung ngomong ke yang akan atraksi gitu, ke peguronnya, atau harus ngomong ke PDBI dulu tuh? Boleh gitu. Tinggal hubungi kita aja, nanti kita sesuaikan dengan lokasi di mana atraksi tersebut akan diperankan, dan kita akan pilih anggota kita yang terdekat biasanya. Kalau misalkan tampilannya di Cilegon, kita akan tunjuk orang Cilegon, anggota kita yang di Cilegon yang tampil gitu. Jadi nggak bakal ada tuh misalnya acara di Cilegon orangnya orang Ujung Kulon. Nggak ada, insya Allah nggak ada. Karena kita berusaha untuk bersikap adil. Kita bukan untuk menguasai atau membentuk organisasi ini, bukan untuk itu. Cuma kita sebagai wadah aja. Adapun misalkan ada panggilan atau apa, kita pasti seperti itu. Kalau tampilan Cilegon, kita pasti akan tunjuk yang Cilegon. Tampilan di Pandeglang, orang Pandeglang gitu. Kalau boleh tahu juga nih, mungkin sahabat Damar Banten kan juga ada yang kepo mungkin. Biasanya kalau orang-orang pengen ngeliat gitu atraksi debus, apakah ada tempat dari PDBI yang mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali ada acara gitu di satu tempat itu, atau memang dari permintaan orangnya atau gimana tuh? Sementara ini kalau ada permintaan seperti itu, misalkan pengen melihat atraksi debus, kita bawa ke paguron-paguron. Karena di Banten ini kan belum ada yang namanya sebuah tempat pusat budaya gitu ya. Padahal kita kemarin waktu audiensi dengan Komisi 5, kita udah sampaikan bahwa kita butuh gedung atau sebuah tempat pusat budaya Banten. Di situ ada pencak silat, debus, segala macam budaya Banten harusnya ada di situ. Ketika orang luar atau siapapun yang mau melihat budaya Banten itu tidak harus keliling-keliling cari. Jadi bisa langsung tempatnya. Jadi bisa langsung ke tempatnya, di situ ada terpusat. Tapi jadi masih belum terpusatkan belum terrealisasi. Sayang sekali itu ya. Mungkin kalau ngomong masalah debus kan pasti banyaklah hal-hal yang bisa kita obrolin, apalagi tentang kayak yang tadi membedakan yang palsu dengan yang asli. Terus tentang, karena kan kalau debus banyak perguruan juga kan pasti ada keinginannya sendiri itu. Kok bisa menyatu gitu kan, pasti kita bisa banyak obrolan lagi nih, tapi karena mungkin waktunya kan memang agak sore nih sekarang nih, mungkin biar sahabat Damar Banten mendengar gitu kan, ada nggak sih sepatah kata, dua patah kata yang ingin disampaikan sebagai PDBI, sebagai wakil debus Banten gitu kan, ada nggak yang ingin dikatakan kepada sahabat Damar Banten? Bahwa pelestarian budaya itu adalah tanggung jawab bersama, baik itu pelaku
pencinta ataupun pemerintah juga. Ya. Para pelaku seni budaya di padepokan-padepokan selalu dan terus berusaha untuk menjaga dan melestarikan budaya Debus, seni budaya Debus. Dan kita berharap sinergitas dengan pemerintah daerah maupun pusat juga Birat ya. mendukung dengan semua apa yang kita lakukan. Dan PDBI bukan satu-satunya organisasi untuk pelestarian budaya, tapi kita selalu berusaha untuk menjadi jembatan antara para pelaku dengan pemerintah. Jadi Gitu ya. aspirasi atau keinginan-keinginan para pelaku seni budaya khususnya di Banten ini kita selalu teruskan ke pemerintah daerah baik kabupaten maupun provinsi. Dan itulah harapan-harapan kami bahwa pelestarian seni budaya ini adalah tanggung jawab bersama. Ya. Dan mari kita lestarikan bersama. Oke. Ya mungkin itu dulu kali ya sahabat Damar Banten. Terima kasih Kang Yayat. Sama-sama. Saya Kang Tama izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.